Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini bersama saya Sahruan Dariski dengan NIM 230110167. Nah, pada pembahasan kali ini saya akan menjelaskan ataupun menerangkan tentang atom modern, yang dimana di sini pelajaran dari Fisika Dasar 2 di jurusan Teknik Sipil Unimal. Nah, pertama kita harus mengenal apa itu yang dimaksud dengan atom. Nah, pengertian atom itu adalah berasal dari bahasa Yunani, yaitu atomos, yang berarti tidak dapat dibagi lagi. Seorang ilmuwan asal Yunani pula lah yang mencetuskan teori atom pada abad keempat Masehi. Jadi pada abad keempat Masehi sudah dikenal yang namanya atom. Nah, sosok ilmuwan itu adalah Demokritus. Baginya atom merupakan benda yang sangat kecil dan tidak dapat dibagi-bagi lagi. Kemudian Demokritus berpendapat bahwa atom merupakan benda padat yang tidak memiliki struktur internal, serta terdapat ruang kosong untuk pergerakannya. Selain itu, ia juga menjelaskan cara membedakan sifat ataupun material suatu atom dapat dilihat dari bentuknya, massa, dan ukuran. Namun, model Demokritus ini tidak terbukti dengan adanya eksperimen, sehingga bermunculanlah teori-teori atom baru berdasarkan hasil riset. Atom modern, atau yang lebih sering disebut teori atom mekanika kuantum, merupakan teori yang menyatakan bahwa atom tersusun atas partikel kecil yang disebut subatom, yaitu terdiri dari neutron, proton, dan juga elektron, di mana neutron merupakan dan proton merupakan inti dan elektron bergerak di sekeliling inti dengan kecepatan cahaya. Adapun yang mendasari lahirnya teori atom modern adalah dualisme partikel, asas ketidakpastian Heisenberg, serta persamaan Schrödinger. Model atom modern ini banyak disebut sebagai model awan elektron, sehingga dalam penjelasannya dapat ditemukan beberapa unsur materi kimia di dalamnya. Nah, kita akan membahas tentang perkembangan teori atom menurut ahlinya. Yang pertama ada teori atom Dalton. Nah, konsep Demokritus kemudian dikembangkan oleh John Dalton untuk pertama kalinya. Nah, tadi kan eh, seperti yang kita tahu yang mengenalkan atom itu adalah Demokritus. Nah, kemudian muncullah teori atom Dalton. Sesuai dengan namanya, teori ini dikenal dengan teori atom Dalton. Adapun isi dari teori atom Dalton adalah yang pertama, atom merupakan partikel terkecil dari suatu unsur yang tidak dapat dibagi-bagi. Atom-atom dengan unsur sejenis memiliki sifat sama, sedangkan atom dengan unsur tidak sejenis memiliki sifat yang tidak sama. Reaksi kimia menghasilkan permisahan atau penggabungan suatu atom. Kemudian yang terakhir, suatu atom dapat bersatu dengan lainnya menjadi sebuah molekul dengan perbandingan bulat dan sederhana. Nah, kemudian yang kedua ada teori atom Thomson. Teori atom kedua ini merupakan bentuk perkembangan serta perbaikan dari teori yang ada sebelumnya. Nah, pada tahun 1897, Thomson menemukan adanya partikel yang memiliki muatan negatif ada pada sebuah atom. Partikel tersebut kemudian dikenal dengan nama elektron. Teori ini lebih dikenal sebagai teori Rothe-Kismis. Hal tersebut disebabkan elektron mengelilingi atom yang bermuatan positif, layaknya seperti roti yang dikelilingi oleh kismis. Nah, Thomson juga menjelaskan bahwa atom yang memiliki muatan positif tersebut tersebar secara merata pada tubuh atom, kemudian mengalami penetralan karena terdapat elektron-elektron di sekitarnya. Kemudian yang ketiga ada teori atom Rutherford. Teori atom Rutherford dicetuskan oleh Ernest Rutherford. Ia merupakan anak didik sekaligus rekan dari Thomson. Namun, ia melakukan perkembangan teori gurunya dengan dibantu oleh kedua asistennya. Nah, pada tahun 1910, ia berhasil menemukan inti atom yang memiliki jari-jari lebih kecil dibanding dengan atom sendiri. Setelah melakukan eksperimen panjang, ia berhasil menemukan perbedaan kejadian yang terjadi pada teori sebelumnya. Rutherford menemukan inti atom berada di dalam atom itu sendiri. Selain itu, inti atom ini bermuatan positif yang akhirnya menjadi pusat sekaligus dikelilingi oleh awan elektron bermuatan negatif. Kemudian yang keempat ada teori atom Bohr.
Adapun pencetus dari teori ini adalah Niels Bohr, seorang ilmuwan asal Denmark. Teori Bohr berhasil dikembangkan setelah melakukan percobaan pada spektrum atom hidrogen. Inilah yang akhirnya membuat Bohr menemukan teori layaknya peredaran planet yang mengelilingi tata surya. Adapun isi dari teori ini adalah yang pertama, atom dikelilingi oleh elektron pada orbitan tertentu. Kemudian energi elektron bersifat tetap selama berada pada jalur lintasannya. Kemudian yang ketiga, elektron dapat berpindah pada satu kulit ke kulit lainnya dengan cara memancarkan energi. Dan yang terakhir, lintasan yang mungkin terjadi pada elektron mempunyai momentum sudut kelipatan bulat. Kemudian, teori atom modern menurut ahli. Adapun asal mula adanya teori atom modern merupakan bentuk pengembangan dari teori atom yang sudah ada, yaitu teori atom Bohr. Jika Grametz masih ingat, Bohr menjelaskan bahwa elektron mengelilingi atom dengan jarak tertentu yang disebut inti atom. Namun, berbeda dengan teori atom modern yang menjelaskan inti atom tidak dapat dipastikan serta diketahui letak posisinya. Berikut penjelasan dari ketiga ahli dalam teori atom modern. Yang pertama, Louis Victor de Broglie. Pada tahun 1923, Broglie mencetuskan sebuah penemuannya terkait atom. Ia menjelaskan bahwa pada atom terdapat gerakan partikel seperti elektron yang mempunyai sifat gelombang. Oleh sebab itu, berlaku hukum-hukum gelombang pada teori atom modern yang ia kemukakan. Kemudian, Werner Heisenberg. Setelah menemukan Broglie, dicetuskan kembali teori baru terkait atom modern oleh Werner Heisenberg. Menurutnya, kedudukan atau momentum elektron pada sebuah atom tidak dapat dipastikan secara tepat, sehingga berlaku asas ketidakpastian. Dengan kata lain, sebuah elektron yang bergerak mengelilingi inti hanya bisa ditentukan jaraknya dengan kemungkinan-kemungkinan saja, bukan sesuatu yang mutlak. Kemudian yang ketiga, Erwin Schrödinger. Sosok Schrödinger mulai dikenal saat pernyataannya terkait teori atom modern dikenal sebagai mekanika kuantum. Menurutnya, elektron sama dengan gelombang materi, sehingga memiliki gerakan layaknya sebuah gelombang. Selain itu, ia menyatakan bahwa hanya bisa ditentukan daerah kemungkinan keberadaannya. Ruangan tersebut dinamakan orbital. Seiring dengan berjalannya waktu, ketiga teori tersebut saling melengkapi untuk mengemukakan penjelasan terkait atom. Kemudian bermunculan ilmuwan lainnya seperti Paul Dirac, Max Born, dan Pauli yang semakin melengkapi ketiga teori yang ada. Teori atom ini, teori atom modern ini mencoba menjelaskan materi berskala kecil seperti elektron dalam sebuah atom yang dapat digambarkan melalui penulisan konfigurasi elektron dan diagram orbital. Nah, dalam setiap teori pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa kelebihan dan juga kekurangan dari teori atom modern. Kelebihannya di sini dapat memberikan penjelasan terkait kemungkinan kedudukan suatu elektron. Kemudian dapat memberikan gambaran letak elektron saat mengelilingi inti atom. Kemudian dapat memperkirakan melalui perhitungan ilmiah terkait energi eksitasi dan emisi. Dan yang terakhir dapat mengidentifikasi proton dan neutron yang berada pada inti sekaligus letak elektron pada garis orbit. Kemudian kekurangannya, persamaan pada teori atom modern hanya bisa diterapkan pada partikel yang memiliki jumlah elektron tunggal. Dan yang terakhir, sulit diterapkan dalam sistem makroskopis dengan kumpulan atom seperti hewan. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Kali ini saya mohon maaf apabila ada kata yang salah dan saya mengucapkan terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.